Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah Masjid Ad-Da'wah yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini sudah malam yang ke-20. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Malam yang ke-20. Padahal perasaan baru kemarin kita banyak melihat membaca ucapan-ucapan selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan di media-media sosial. Baru kemarin, perasaan baru kemarin. Ternyata sekarang sudah memasuki malam yang ke-20. Artinya sudah sepertiga dari 2. Jadi kan ada dibagi 3 itu 10 malam yang kedua. Jadi sudah di ujung dari 10 malam yang kedua di bulan Ramadan. Padahal baru kemarin perasaan itu baru beredar ucapan-ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Para Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang mengetahui enggak artinya marhaban ya Ramadan? Ada yang tahu enggak ya? Marhaban itu artinya selamat datang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab, selamat datang juga ada kalimat ahlan wa sahlan. Akan tetapi kenapa ketika bulan Ramadan tidak menggunakan kalimat ahlan wa sahlan ya Ramadan, tetapi yang digunakan adalah marhaban ya Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara ahlan wa sahlan dan marhaban. Kalau ahlan wa sahlan itu ketika kita bertamu misalnya tok 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 assalamualaikum, kemudian tuan rumah menyambut ahlan wa sahlan ya akhina. Maka jangan berharap tamunya itu mendapatkan suguhan. Jadi karena ahlan wa sahlan di situ adalah selamat datang, tetapi penerima tamu itu belum siap. Tidak siap secara lahir maupun batin. Sehingga ya kalau ada air putih ya disuguhkan air putih, kalau nggak ada ya nggak akan disuguhin. Karena memang belum siap, nggak siap menerima tamu. Sedangkan ketika kita bertamu, kemudian tuan rumahnya mengucapkan marhaban ya akhina, selamat datang wahai saudaraku,
Itu tuan rumah sudah siap lahir dan batin. Nanti tamu itu pasti dapat makanan, dapat suguhan, bahkan mungkin ketika pulang dapat angpau. Nah, ini perbedaan antara marhaban dan ahlan wa sahlan. Kaitannya ketika bulan Ramadan menggunakan marhaban ya Ramadan, maka ketika kita bertemu pada bulan Ramadan, maka kita harus siap lahir dan batin. Harus mempelajari ilmunya tentang puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya bulan Ramadan itu ramai pada saat awal bulan Ramadan, atau bahkan mungkin ramai ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena mengejar Lailatul Qadar. Bukan seperti itu. Tetapi kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah bulan puasa atau beribadah puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Bukan dipilih-pilih. Makanya menggunakan marhaban ya Ramadan. Beda dengan di tempat saya. Kalau di sini mungkin tidak terjadi. Kalau di tempat saya itu bulan puasa itu seperti gendang. Tahu Bapak Ibu ya gendang ya. Kalau gendang itu kan kanan kiri full. Kanan kiri full untuk bermain musik itu ya. Nah, tengahnya kosong. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari rame, masjid-masjid rame, bahkan sholat subuh aja kayak sholat Jumat. Begitu sudah hari keempat, softnya mulai maju, dan seterusnya maju, softnya maju semakin ke depan, yang asalnya sampai meluber ke halaman, begitu semakin akhir, sisa 1 soft. Lari kemana? Larinya ke mall, ke pasar malam. Begitu 1 hari atau 2 hari menjelang hari raya baru penuh lagi. Bukan menyambut bulan puasanya, tetapi ramai untuk menyambut hari raya Idul Fitrinya. Padahal kalau menurut tadi pengertian marhaban ya Ramadan, maka kita harus istiqomah di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak dipilih-pilih. Oh, ini awal bulan ramai, kemudian akhir bulan karena mau ada Lailatul Qadar rame lagi. Tidak, bukan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini begitu istimewa. Ramadan juga terkenal dengan bulan pengampunan. Banyak beberapa hadis yang menjelaskan tentang pengampunan di bulan Ramadan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira. Nah, di sini menggunakan mabni majhul dalam tata bahasa Arab. Artinya kalimat pasif, kata pasif. Maka akan diampuni. Jadi kita tidak minta ampun, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dambi, dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika kita siangnya berpuasa, maka selama siang itu, sepanjang siang itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama ketika kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada juga sebuah hadis yang masih dari Abu Hurairah, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ada juga yang mengartikan barang siapa yang menjalankan sholat taraweh di malam bulan Ramadan, ghufira lahu imanan, yaitu karena iman, wahtisaban,
dan karena mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam di bulan Ramadan setiap harinya kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga sebuah hadis dari Abi Hurairah yang berbunyi as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun ma bainahuna idza istanabal kaba'ir. Di antara sholat 5 waktu, di antara sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat yang lainnya, di antara bulan Ramadan tahun lalu sampai dengan bulan Ramadan tahun ini, mukaffaratun ma bainahuna, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan yang lain. Artinya Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang itu akan menjadi pengampun, atau Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan selama 1 tahun full, dengan satu catatan, idzastanabal kabair, selama di antara sela-sela dari bulan Ramadan tahun lalu ke bulan Ramadan sekarang kita tidak pernah melakukan dosa besar. Artinya selama 1 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita melakukan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian kita tidak melakukan dosa besar selama di antara bulan Ramadan tahun lalu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian ada juga hadis masih dari Abi Hurairah, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan sholat yang kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam itu sama dengan kurang lebih 83,3 tahun. Umur kita aja belum tentu mencapai 80-an tahun. Kita ketika melakukan sholat yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan sama dengan 83,3 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang sudah saya uraikan tadi, maka sangatlah rugi jika kita keluar di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat rugi. Makanya kita harus betul-betul mengoptimalkan, kita harus betul-betul sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini, karena belum tentu tahun depan kita mendapatkan bulan Ramadan. Maka kita betul-betul harus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Maka jika sudah demikian, kita sudah mendapatkan ampunan, ditambah lagi dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka Idul Fitri, yaitu dirayakan dengan hari raya Idul Fitri, artinya kembali fitrah. Harusnya manusia itu ketika keluar dari bulan Ramadan itu dirinya suci, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti bayi yang baru lahir dilahirkan oleh ibu kandungnya, suci tanpa dosa, harusnya seperti itu. Makanya jangan sampai bulan Ramadan tahun ini kita sia-siakan. Jangan sampai
puasa kita itu hanya mendapatkan haus dan dahaga, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin haddahu min siyamihi alju wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga aja. Jadi sia-sia. Puasanya tetap sah, tetapi pahalanya tidak mendapatkan sama sekali, hanya mendapatkan apa? Mendapatkan haus, mendapatkan lapar. Nah, amalan-amalan apa yang kira-kira bisa merusak pahala-pahala dari puasa? Yang pertama, ada sebuah hadis yang berbunyi, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Jadi yang pertama, perkataan dusta itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Sementara dusta atau bohong ini semacam sudah menjadi bumbu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita di dalam bekerja sering juga kadang dibumbui dengan dusta, kata-kata bohong. Kita jual beli, kita bekerja dan seterusnya itu banyak dibumbui dengan kata-kata bohong. Sering kita tidak terasa karena itu sudah seperti kebiasaan. Nah, ini harus dihindari karena ketika kita di siang hari kemudian kita puasa di bulan Ramadan, kita berkata bohong, maka puasanya tetap sah tetapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu berkata lahu. Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan juga menahan minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lahu. Allahu al-kalamu alladzi la aslu lahu minal batili wasabbahahu. Lahu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Jadi kalau bisa kita harus menghindari ngerumpi selama bulan Ramadan, karena itu sia-sia, takutnya nanti akhirnya menggunjing sana sini, menggibah dan seterusnya. Itu mengakibatkan pahala puasa kita tidak mendapatkan apa-apa, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang ketiga, amalan yang bisa membuat pahala kita bulan puasa itu sia-sia adalah berkata rofas. Rofas di sini ada yang berpendapat bahwa rofas adalah pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Jadi kata-kata jorok, kata-kata porno dan lain sebagainya itu selama bulan puasa kita harus menghindari. Kalau enggak sia-sia puasa kita. Ada yang berpendapat ar-rofasu ismu jami likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah. Yaitu rofas adalah setiap hal yang diinginkan oleh laki-laki pada wanita, atau dengan kata lain rofas adalah kata-kata porno. Jadi termasuk kata-kata keji, kata-kata porno, atau bahkan melihat hal-hal yang porno. Jadi jangan sampai kemudian kita puasa tapi lihat film-film yang tidak jelas, itu jalan terus. Netflix habis film-film di Netflix, ditontonnya selama bulan puasa. Nah, ini akan menjadikan puasa kita menjadi sia-sia. Maka dari itu kita harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa menghindari hal-hal, amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang membuat puasa kita
sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.